Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pertemuan kita kali ini adalah pelajaran tentang Quran hadis yang akan membahas hadis tentang iman, Islam, dan ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang hadis tentang iman. An Umar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Apa ini maksudnya? Al-imanu, yang disebut dengan iman itu an tu'mina billah, yaitu mempercayai adanya Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah dan utusan-utusan Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wabil qadri khairihi wa syarrihi, dan mempercayai takdir khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan yang buruk. Di sini dijelaskan anak-anak, dijelaskan bahwa rukun iman tadi ada 6 ya. Rukun iman ada 6 itu. Yang pertama adalah apa tadi? Antu'mina billah, mempercayai adanya Allah, wa malaikatihi, kedua, rukun iman yang kedua, percaya kepada malaikat. Yang ketiga, wa kutubihi, dan mempercayai kitab-kitab Allah. Yang keempat, wa rusulihi, dan percaya kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, wal yaumil akhir, percaya kepada hari akhir. Wabil qadri khairihi wa syarrihi, dan percaya kepada takdir khairihi wa syarrihi, takdir baik dan takdir buruk. Apa sih anak-anak yang dimaksud wal yaumil akhir, percaya kepada hari akhir? Maksudnya di sini hari akhir itu adalah hari kiamat, bahwa nanti suatu saat itu akan datang hari akhir, akan datang hari kiamat. Di situ anak-anak, semua amal baik, amal buruk akan mendapat balasan dari Allah. Tentunya yang baik akan masuk surga, yang buruk akan masuk neraka. Itu namanya mempercayai hari akhir, berarti mempercayai adanya hari kiamat. Wabil qadri khairihi wa syarrihi, apa artinya? Mempercayai takdir baik dan buruk. Semua anak-anak yang baik itu semua ditakdirkan oleh Allah, yang buruk semua itu juga ditakdirkan oleh Allah. Takdir baik itu apa? Misalnya kita diberi Allah rezeki yang banyak, misalnya ditakdirkan menjadi anak yang pintar, anak yang ganteng, cantik, itu adalah takdir Allah ya, takdir Allah yang baik. Apakah keburukan juga itu takdir Allah? Ya anak-anak, ada takdir baik, ada takdir buruk. Misalnya kena musibah sakit, kecelakaan, dan lain-lain, itu termasuk takdir buruk. Jadi wabil qadri khairihi wa syarrihi itu artinya mempercayai takdir baik dan takdir buruk. Jadi rukun iman itu ada 6. Apa tadi? 1, percaya kepada Allah. 2, percaya kepada malaikat. 3, percaya kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, mempercayai rasul-rasul Allah. Yang kelima, mempercayai hari akhir atau hari kiamat. Yang terakhir, yang keenam adalah mempercayai takdir baik dan takdir buruk Allah. Terus apa arti dari iman itu sendiri anak-anak? Arti dari iman sendiri itu adalah al-imanu huwal iqraru bil lisan wa tasdiqu bil jinan wal amalu bil arkan. Apa maksudnya? Al-imanu, iman itu huwal iqraru bil lisan, yaitu
mengucapkan, mengikrarkan, bil lisan, mengucapkan dengan lisan, ya. Yang disebut iman itu adalah mengucapkan dengan lisan. Kemudian watasdiqu bil jinan, membenarkan dalam hati, bukan hanya mengucapkan dengan lisan tetapi membenarkan dalam hati, meyakini dalam hati. Kemudian wal amalu bil arkan, dan melakukan dengan perbuatan, bukan hanya ucapannya saja, bukan hanya dengan keyakinan saja, tetapi melakukan dengan perbuatan-perbuatan, ya. Wal iqraru bil lisan, apa itu yang diyakini? Mengucapkan dengan lisan maksudnya tadi yang saya sebutkan, rukun iman 6 itu tadi, itu dia itu mengucapkan, oh ya, saya yakin rukun iman yang 6 tadi, 1, 2, 3, dan 6 itu mengucapkan dengan lisan. Kemudian yakin di dalam hati, yakin yang sebenar-benarnya, ya. Watasdiqu bil jinan, yakin dalam hati tentang rukun iman yang 6 tadi. Kemudian bukan hanya itu, tetapi dibuktikan dengan wal amalu bil arkan, dibuktikan dengan melakukan dengan perbuatan-perbuatan. Apa maksudnya? Yaitu bukan hanya ngomong dan yakin saja, tetapi kita hendaknya ibadah kepada Allah, sholat, puasa, beramal, sedekah, dan lain sebagainya. Itulah yang disebut al-iman, ya. Jadi iman itu mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan melakukan dengan perbuatan. Itulah yang disebut dengan iman. Hadis yang kedua, anak-anak, hadis tentang Islam. An Umar ibni Khattab radhiyallahu an qol, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tuhijjal baita in istata'a ilaihi sabila. Ini hadis tentang Islam. Kalau tadi rukun iman ada 6, lah sekarang hadis ini menjelaskan tentang rukun Islam itu ada 5. Apa saja itu? Antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yaitu bersaksi alla ilaha illallah, sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, wa anna muhammadar rasulullah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah atau utusan Allah. Kemudian yang kedua, wa tuqimas shalah, dan mendirikan sholat. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakah, dan mengeluarkan zakat. Wa tasumu Ramadan, yang keempat puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, wa tuhijjal baita in istata'a ilaihi sabila, yaitu berhaji ke Baitullah, melakukan haji ke Baitullah, ini istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu untuk menjalankannya. Jadi saya ulang, rukun Islam itu ada 5 sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Yang kedua ini tadi, yaitu 1 apa anak-anak? Yang 1 apa anak-anak? Syahadat. 2 sholat. 3 mengeluarkan zakat. Yang keempat puasa di bulan Ramadan. Yang kelima adalah haji ke Baitullah bagi siapa saja yang mampu. Kalau belum mampu, apakah dia diwajibkan untuk berhaji? Tidak, anak-anak. Haji itu bagi yang mampu, yang sudah mampu hartanya, mampu kesehatannya, yang mampu keamanannya. Artinya mampu itu hartanya ada, itu berarti mampu harta. Kesehatannya sehat. Kalau tidak sehat berarti tidak mampu, itu kesehatannya yang nggak mampu. Keamanannya, misalnya kalau misalnya di
sana tidak aman, misalnya di sana ada perang, misalnya di Makkah sana, berarti itu namanya kita belum mampu keamanannya, berarti kita belum diwajibkan untuk berhaji. Mampu itu mampu segalanya untuk melaksanakan, ya. Untuk selanjutnya tadi sudah hadis tentang iman, sudah tentang Islam, sudah. Nah, sekarang hadis tentang ihsan. Apa itu ihsan? Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Rawahu Muslim. Ihsan itu, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu an ta'buda, kamu beribadah, an ta'budallah, kamu beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihatnya. Maksudnya melihat Allah. Jadi kalau kamu beribadah itu seakan-akan melihat Allah. Fa'ilam takun tarahu, maka jika kamu tidak bisa melihatnya, tidak bisa melihat Allah, fa'innahu yaraka, maka sesungguhnya dia melihatmu. Maksudnya Allah melihatmu. Itulah yang namanya ihsan. Jadi kalau beribadah, maksudnya ihsan di sini, jika kamu beribadah seakan-akan kamu itu melihat Allah. Dan jika kamu tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah itu melihatmu. Jadi kalau orang sudah bisa mempunyai sikap ihsan, berarti kalau sholat dia khusyuk tentunya anak-anak. Karena sholatnya itu dilihat oleh Allah. Beribadah selalu khusyuk pada Allah. Dimanapun kamu berada, sedang beribadah, sedang di mana saja, Allah itu selalu melihatmu. Kalau anak-anak kita bisa meyakini bahwa Allah itu bisa melihat kita dimanapun berada, tentunya kita tidak akan berbuat buruk, anak-anak. Misalnya ada orang mau mencuri, misalnya nggak punya uang mau mencuri, tetapi dia ingat, oh ya, Allah itu selalu melihat saya, ya, akhirnya ya tidak jadi mencuri, ya. Misalnya mau menjahili teman, mengganggu teman, karena kita melihat, karena kita yakin bahwa Allah itu selalu melihat kita, jadinya tidak jadi mengganggu teman. Itulah ihsan anak-anak. Jadi berlatihlah untuk bisa bersikap ihsan. Sampai di sini anak-anak pertemuan kita, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.